Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat di hari keempat Camp Regional Mahasiswa tahun 2020. Hari ini kita akan mendengarkan materi tentang kepemimpinan yang berdampak. Teman-teman siap mulai hari ini menjadi pemimpin yang berdampak? Namun sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita. Kasih Kristus adalah kasih yang mempersatukan kita menjadi satu keluarga dalam Kristus. Biarlah kita boleh saling membangun dan mengisi tentang pengenalan akan firman Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menjadi terang bagi gelapnya dunia. Dalam persiapan, mari kita menyanyikan lagu Kita Satu Keluarga dalam Kristus. Satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus siap menjadi alat Tuhan, saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Teman-teman, sebagai murid Kristus yang telah menerima karya keselamatannya, kadangkala kita lalai dalam mengerjakan tugas pelayanan kita masing-masing. Integritas dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan kita masih perlu dipertanyakan. Apakah kita sudah mampu untuk membawa terang Kristus di tengah-tengah gelapnya dunia ini? Saat ini, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan semua itu. Merenungkan setiap dosa-dosa yang kita lakukan terhadap Tuhan. Dan mari kita ambil waktu teduh pribadi dan membawa doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang telah berdosa terhadap Engkau. Ampuni kami Tuhan, ketika kami lalai mengerjakan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami tidak berintegritas dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, ketika kami belum bisa berdampak bagi teman-teman kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan, kasih-Mu yang murni memulihkan setiap hidup kami Tuhan,
membaharui hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami mampu berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan mari kita bawa pengakuan dosa kita juga dengan menyanyikan lagu All We Like Sheep. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menyelamatkan setiap dosa-dosa kita, sehingga kita boleh layak dianggap sebagai anak-anak terang, anak-anak tebusan darahnya. Dan kiranya kasih yang telah kita terima itu boleh kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita boleh berdampak dimanapun kita berada. Atas syukur kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita menyanyikan lagu All We Like Sheep, baitnya yang kedua. Taking our sickness, taking our pain, Jesus the sacrifice lamb to be slain. He was despised, rejected by men, He took our sin. Draw us near to You,
Marilah kita siapkan tanah hati kita yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita diberi hati seorang hamba dan telinga seorang murid, sehingga kita mampu untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Kak Triawan Wicaksono MDiv. Dan dalam persiapan kita, mari kita menyanyikan lagu Lord Let My Heart Be Good Soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil. Ya, shalom teman-teman. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh masuk kepada sesi eksposisi yang terakhir, yang keempat, dengan tema pemimpin yang berdampak. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita memahami setiap kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur karena Tuhan boleh menganugerahkan kepada kami kesempatan mengikuti KRM ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh menikmati kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah studi kami boleh ditolong di dalam kelompok kecil, kami boleh juga menolong bagi kami yang sudah menjadi PKK. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh bertumbuh dalam kelompok kecil, kami juga boleh menolong AKK-AKK kami untuk bertumbuh dalam kelompok kecil. Dan kami berdoa biar melalui KRM ini, pelayanan kelompok kecil, dimanapun kami berada, di fakultas, di kampus kami, boleh semakin kuat, boleh semakin berkembang, dan kami boleh seperti tema yang kami akan pelajari bersama, kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang memberikan dampak
yang boleh memajukan Injil, yang boleh membawa kesejahteraan, keadilan, kebenaran, boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, kami serahkan sesi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, jadi teman-teman kita bersyukur kita sudah sampai kepada sesi yang terakhir, sesi eksposisi yang terakhir yaitu pemimpin yang berdampak ya. Jadi kita akan melihat khususnya mempelajari dari Nehemia pasal yang ke-6, 10 dan 13 ya. Nah, sebelumnya yang belum follow Instagram saya silakan follow ya. Di situ saya sudah taruh alamatnya ya. Baik. Nah, jadi teman-teman, kalau kita belajar ya di pasal 6 ya, pasal ini adalah nanti kita akan lihat tembok ini selesai ya, tembok ini selesai dalam waktu 52 hari ya. Tapi sebelum itu ya kita kemarin sudah belajar di eksposisi yang ketiga, kalau teman-teman ingat ya, Nehemia kan menghadapi paling tidak dua macam tantangan ya, tantangan dari luar, Sanballat, Tobia, juga Geshem gitu ya. Lalu tantangan dari dalam. Nah, tantangan dari dalam ini jauh lebih berat sebetulnya ya. Karena tantangan dari dalam ini melanggar firman Tuhan, begitu ya. Sehingga itu menjadi tantangan yang jauh lebih berat untuk bisa diatasi ya. Kita kemarin belajar karena ada orang-orang yang berkhianat, begitu kan ya. Karena ada orang-orang yang maksudnya mereka mencekik orang-orang miskin yang pada waktu itu terjadi kelaparan, terjadi masalah kesulitan ekonomi, dan kemudian mereka membungakan uang dengan bunga yang sangat tinggi ya. Jadi itu para pengkhianat mereka mencari kepentingan sendiri seperti Sanballat dan Tobia begitu ya. Dan seperti orang yang mengkhianati Robert Walter Monginsidi ya, sampai akhirnya Monginsidi ditembak mati ya, ditangkap dan ditembak mati oleh Belanda pada usia masih sangat muda, itu 24 tahun ya. Nah, jadi kita sekarang lanjutkan ya. Jadi Nehemia menghadapi dua macam tantangan ya. Nah, di pasal 6 itu tantangan itu masih terus datang kepada Nehemia, masih terus terjadi ya. Kenapa? Karena Sanballat, Tobia ditambah Geshem itu tidak menyerah ya. Tidak menyerah, mereka terus berusaha untuk melemahkan pembangunan. Ingat ya, pembangunan belum selesai. Walaupun akan selesai di pasal 6, tapi belum selesai pada waktu itu ya. Jadi setelah memakai segala ejekan untuk melemahkan motivasi Nehemia dan orang-orang Yahudi, ya, dan juga setelah mereka merencanakan penyerangan, ya, kita sudah lihat itu di eksposisi yang ketiga kemarin, ya. Nah, karena semuanya itu gagal, ya, semua rencana-rencana mereka itu gagal, akhirnya sekarang mereka pakai cara yang lain, yaitu apa? Mengajak untuk bertemu, ya. Tetapi maksudnya adalah untuk mencelakakan Nehemia, untuk menjebak, ya. Jadi diajak dialog, diajak berunding, begitu kan ya. Tetapi sebetulnya motivasinya untuk mencelakakan Nehemia, ya. Itu ada di pasal 6 ayat 2. Makanya Nehemia menolak, ya. Nehemia menolak untuk bertemu, ya. Jadi mereka mengajak berunding itu sampai 4 kali. Terus-menerus kirim utusan, ajak berunding, ajak ngomong, ajak berunding, ajak bertemu. Tapi Nehemia selalu menolak karena Nehemia tahu rencana busuk mereka. Dan mereka juga menyebarkan hoax, ya, menyebarkan berita bohong, kabar bohong, bahwa apa? Bahwa Nehemia ingin memberontak dan ingin menjadi raja. Itu ada di ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dari pasal yang ke-6, ya. Bahkan ya, sampai-sampai mereka juga menyuap Semaya, ya, menyuap Semaya dikatakan untuk membujuk, ya. Jadi kemungkinan Semaya ini adalah seorang imam untuk membujuk dan bahkan menakut-nakuti Nehemia supaya mau bersembunyi di bait suci dengan alasan ayo sembunyi. Karena apa? Karena ada orang yang mau membunuh engkau, ya. Dan mengajak sembunyi bukan di sembarang tempat, tetapi di bait suci. Nah, kita tahu teman-teman, orang awam seperti Nehemia itu, bahkan raja pun yang bukan imam itu tidak berhak untuk masuk bait suci, ya. Itu melanggar firman Tuhan, ya. Jadi Nehemia tahu itu. Makanya Nehemia menolak karena Nehemia tahu bahwa Semaya ini disuap, ya, oleh Sanballat, oleh Tobia untuk untuk menjatuhkan namanya, untuk membuat dia melanggar firman Tuhan, ya.
Nah itu ya. Jadi tantangan demi tantangan terus-menerus datang kepada Nehemia ya. Jadi Sanballat, Tobia, Geshem ini melakukan segala macam cara untuk bisa memperlambat, bahkan kalau bisa menghentikan ya, menghentikan pembangunan tembok Yerusalem atau reformasi fisik yang sedang dilakukan oleh Nehemia ya. Tetapi ya kita bersyukur ya kepada Tuhan, semua itu gagal ya. Dan saya percaya semua itu digagalkan oleh Tuhan sendiri ya, yang berpihak kepada umatnya ya. Nah, dan Nehemia juga terus-menerus fokus ya, terus-menerus fokus menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem itu ya. Jadi dia tidak peduli dengan hoax, dia tidak peduli katanya dia mau dibunuh, dia juga tidak peduli diajak berunding, dia tidak peduli. Dia terus fokus. Dia terus fokus untuk menyelesaikan pembangunan tembok itu ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau menjadi pemimpin yang berdampak ya, stay focus on your vision ya. Teruslah fokus kepada visimu. Teruslah fokus kepada panggilanmu, teruslah kerjakan itu ya. Jadi teman-teman, ada kata-kata yang saya ingin quote yang saya ingin sampaikan gitu. If the enemy fails to destroy you, he will simply try to distract you ya. Jadi kalau musuh itu tidak berhasil untuk membunuh, dia akan mencari segala macam cara untuk mendistract. Maksudnya itu untuk mengalihkan perhatian kita supaya kita tidak fokus kepada visi. Supaya kita fokus kepada hal-hal yang lain. Ya, supaya akhirnya visi atau panggilan Allah itu menjadi tidak terkerjakan, ya. Nah, nanti kita akan lihat setelah ini ya, kita akan lihat apa yang biasanya akan mendistract kita dari mengerjakan panggilan Allah, yang akan membuat kita teralihkan fokus kita, ya. Jadi kalau kamu mau jadi pemimpin yang berdampak, fokuslah terus-menerus kepada panggilan Allah, ya. Ya, jadi fokus kepada Allah itu artinya fokus kepada panggilan Allah, ya. Allah dengan panggilannya itu tidak bisa dipisahkan. Itu menjadi satu, teman-teman, ya. Nah, jadi jangan fokus kepada kepentinganmu sendiri, jangan fokus kepada kenyamananmu, jangan fokus mencari keuntungan pribadi, karena itu bisa membuat kita tidak mengerjakan panggilan Allah. Dan kalau kita tidak mengerjakan panggilan Allah, ya hidup kita akan sia-sia, begitu, ya. Nah, jadi walaupun Nehemia terus-menerus diganggu, bahkan katanya mau dibunuh, ya. Singkat cerita akhirnya, ya, akhirnya, oh sorry ya, ini saya juga salah tekan lagi nih saya. Jadi ini ya, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Akhirnya selesailah tembok itu di tengah berbagai macam gangguan ya. Dan dikatakan ayat 16, ketika musuh kami mendengar hal itu, takutlah. Perhatikan ya, takutlah semua bangsa sekeliling kami, mereka sangat kehilangan muka, berarti termasuk Sanballat, Tobia dan Geshem itu. Dan nah, ini yang paling penting teman-teman, ya. Kenapa mereka jadi takut? Kenapa mereka jadi kehilangan muka? Karena mereka sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami, ya. Jadi Israel, umat Allah itu memang terkenal, ya. Pada waktu itu bangsa-bangsa itu terkenal, mereka tidak lupa bagaimana mereka keluar dari Mesir. Ya, kisah-kisah bagaimana Allah memberikan 10 tulah kepada Mesir, lalu kemudian Musa membelah laut Teberau. Itu semua orang-orang di Kanaan, di tanah perjanjian itu dan sekelilingnya itu, mereka tahu ya betapa hebatnya Allah Israel itu, ya. Jadi kalau ini sampai bisa terjadi, tembok itu bisa dibangun lagi, dan kita harus ingat tembok itu salah satunya adalah simbol kehadiran Allah, ya. Mereka sadar bahwa ini bantuan Allah Israel. Jadi mereka menjadi takut, ya, takut kepada Allah, ya. Nah, jadi bukan hanya orang-orang Israel yang sadar bahwa itu karena campur tangan Allah. Bangsa-bangsa lain itu menjadi malu, kehilangan muka, dan menjadi takut. Jadi kalau mau dibilang, Yahweh has come back, gitu ya. Jadi mereka berpikir dulu ya sebelumnya, sebelum tembok ini bisa dibangun, mereka berpikir ya mungkin Allah sudah melupakan kita, ya. Mungkin Allah sudah membiarkan kita, Allah tidak peduli. Ternyata Allah masih peduli, ya. Dan Allah sudah kembali, ya, di dalam wujud tembok itu, ya, sehingga akhirnya musuh-musuh mereka menjadi takut dan sangat kehilangan muka, ya. Nah, tetapi walaupun demikian, nah ini yang menarik teman-teman, ya, ini satu hal yang menarik, ya. Tobia tidak berhenti menakut-nakuti Nehemia,
Ya, walaupun tembok itu sudah selesai, ya. Jadi pada masa itu pula ayat 17 dikatakan para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia dan sebaliknya mereka menerima surat. Kenapa? Karena banyak orang di Yehuda. Nah ini ya, banyak orang di Yehuda, nggak sedikit teman-teman, yang punya ikatan sumpah dengan dia. Ya, padahal Allah itu melarang ya orang Israel itu punya ikatan sumpah kepada bangsa-bangsa dengan bangsa-bangsa lain kayak gitu ya. Itu artinya ada satu kerjasama, ada satu hal yang namanya sumpah itu kan mereka harus melakukan apa supaya dapat apa begitu ya. Jadi bisa jadi mereka memang minta perlindungan kepada Tobia. Mungkin mereka harus membayar sesuatu kepada Tobia dan segala macam begitu ya. Karena kan Tobia kan juga penguasa wilayah ya pada waktu itu ya. Jadi ia adalah, nah ini juga, ia adalah menantu Sekanya bin Arah. Sedang Yohanan anaknya ya, anaknya Tobia mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri ya. Ya, dan juga kemudian disebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, segala perkataannya, dan pula Tobia mengirim surat-surat, nah itu ya, untuk menakut-nakutkan aku. Terus Tobia terus memberikan ancaman-ancaman kepada Nehemia melalui siapa? Melalui orang-orang yang terikat sumpah, dan lebih khusus lagi melalui orang-orang yang terikat perkawinan, baik dengan dia, baik dengan anaknya. Ya, jadi ini terjadi yang namanya kawin campur. Ya, para pemuka Yehuda ini tidak memberi contoh yang baik. Ya, mereka memberi contoh yang tidak baik dengan melakukan kawin campur. Ya, padahal kan kita tahu, ya, kawin campur maksud itu menikah dengan bangsa-bangsa lain itu kan tidak diizinkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan melarang ya orang-orang Israel kawin campur karena mereka bisa akhirnya bukan lagi menyembah kepada Yahweh tetapi menyembah kepada berhala ya. Jadi Tobia ini terus-menerus menjadi musuh dalam selimut. Karena apa? Karena kawin campur. Ya. Juga Sanbalat ya. Yang nanti kita akan lihat sebentar lagi di pasal yang ke-13 ya. Itu juga karena ada hubungan dengan kawin campur, teman-teman, ya. Sanbalat ini juga. Jadi dari sini kita melihat apa? Bahaya berpacaran dan bahaya menikah dengan orang yang tidak seiman dan tidak bertumbuh, ya. Jadi karena kan ini kan yang dimaksud kawin campur itu karena kan tiap bangsa kan punya dewanya masing-masing, punya imannya masing-masing. Kalau mereka saling kawin campur nanti mereka bisa kehilangan imannya, ya. Jadi bahaya berpacaran menikah dengan orang yang tidak seiman dan tidak bertumbuh, ya. Jadi kita juga bisa-bisa ikut-ikutan tidak beriman kepada Tuhan jadinya, ya. Nah, jadi ini satu peringatan bagi kita. Kalau ada teman-teman yang mulai berpacaran, mulai jatuh cinta, bahkan rencana akan menikah dengan orang yang tidak seiman. Pikirkan baik-baik. Ya. Kenapa? Karena ini yang akan membuat kita tidak mencari visi Allah dan ini kita bisa melupakan visi Allah, akibatnya kita tidak akan menjadi pemimpin yang berdampak. Saya ulangi ya. Kalau kita mau menjadi pemimpin yang berdampak sesuai dengan tema kita, hati-hati dengan siapa kamu pacaran, hati-hati dan siapa kamu menikah. Ya, kalau kamu tidak berpacaran menikah dengan orang yang seiman dan yang akhirnya bisa saling mendukung dalam mengerjakan visi atau panggilan Allah, justru itu akan menjadi penghambat. Ya, jadi bila kita berpacaran dan menikah dengan orang-orang yang tidak tepat, yang tidak seiman, yang bahkan kalaupun misalnya seiman tetapi tidak bertumbuh, karena kan ada banyak juga orang-orang Kristen yang brengsek begitu ya, yang tidak bertumbuh, yang tidak takut kepada Allah. Ya, itu justru tidak bisa saling mendukung, tetapi saling melemahkan. Tetapi kalau kita menikah dengan orang yang tepat, kita bisa saling mendukung untuk mengerjakan panggilan Allah, sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang berdampak. Ya, jadi salah satu penghambat terbesar, ini saya katakan ya, saya ulangi, salah satu penghambat terbesar yang biasa terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan untuk bisa mengerjakan visi panggilan Allah adalah pasangan hidup. Kalau kita salah pilih, ya entah kita pilih orang yang tidak seiman atau bahkan kita pilih orang yang seiman tetapi tidak benar-benar takut akan Allah, tidak benar-benar mengasihi Tuhan, tidak benar-benar mau hidup untuk Tuhan, ya. Dan sebaliknya salah satu pendorong terbesar untuk kita bisa bertekun mencari dan mengerjakan visi atau panggilan Allah itu juga adalah pasangan hidup. Jadi pasangan hidup itu akan menentukan kita mengerjakan panggilan Allah atau tidak, ya, kita menjadi pemimpin yang berdampak atau tidak, itu sangat-sangat ditentukan dengan siapa kita nanti akan menikah, teman-teman, ya. Dan saya sudah mengalami begitu. Saya sendiri, ya, saya menikah, istri saya namanya Kak Ani, gitu ya.
pekerjaannya dia guru, ya, guru bahasa Inggris. Jadi sebelum kami jadian, ya, saya bilang kepada dia, saya panggilannya adalah menjadi staf perkantas. Saya melayani Tuhan. Jadi fokus saya bilang kepada dia, fokus saya itu tidak mencari uang, ya. Jadi saya bilang kepada dia, saya nggak tahu nanti kita bisa punya rumah atau tidak, kita punya mobil atau enggak, saya nggak tahu, ya. Karena bukan itu fokus saya, ya. Saya tidak fokus mencari uang sebanyak-banyaknya, ya. Jadi saya bilang kalau kamu mau kita jadi pacaran dan menikah, ya itu syaratnya, gitu ya. Saya punya panggilan itu. Tapi kalau kamu enggak, ya berarti enggak jadi. Cari aja laki-laki yang lain, begitu. Yang mungkin misalnya bisa mencari uang yang banyak misalnya, ya. Nah, ya puji Tuhan, dia terima saya apa adanya, makanya akhirnya kami bisa menikah, ya. Tapi justru yang luar biasa apa teman-teman? Saya mau kasih kesaksian sedikit. Walaupun saya tidak fokus mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi Tuhan akhirnya juga anugerahkan rumah. Walaupun rumah kami juga tidak mahal-mahal sekali gitu ya. Tapi kami punya rumah ya, bukan di Jakarta ya, tetapi di kota Salatiga. Karena dulu kan sebelum kami ke Jakarta, kami pelayanan di Salatiga begitu ya. Nah itu teman-teman. Ya, jadi kalau kita mengerjakan panggilan Allah, Tuhan itu sanggup sebenarnya mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, jadi salah satu penghambat sekaligus salah satu pendorong terbesar untuk kita bisa menjadi pemimpin yang berdampak adalah pasangan hidup. Ya, nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat ya, panggilan Allah untuk Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem atau melakukan reformasi fisik ini sudah selesai. Ya, tetapi pertanyaannya, apakah berarti panggilan Allah itu sudah selesai? Nah, ya. Dan di sini kita akan lihat, ternyata belum. Kenapa? Karena panggilan Allah itu bersifat progresif, ya. Artinya apa? Allah itu akan menuntun kita step by step. Ya, kalau kita taat untuk melangkah 1, 2, 3, 10, 100 langkah, maka Allah akan menuntun untuk langkah ke 101, langkah ke 102. Allah akan membukakan lagi panggilan-panggilan yang lebih jauh, gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena kemudian Nehemia melanjutkan reformasi yang dilakukan reformasi fisik itu dengan reformasi rohani. Atau dengan kata lain, Nehemia berusaha supaya orang-orang Israel boleh memperbarui komitmen mereka kepada Yahweh, komitmennya kepada Yahweh. Nah, termasuk di situ juga terjadi reformasi sosial. Baik di dalam perkawinan, ya, baik di dalam perdagangan, di dalam pertanian, juga di dalam persembahan-persembahan. Bagaimana mereka mengelola uang mereka, ya itu termasuk yang dilakukan reformasi, ya. Jadi reformasi sosial ini sangat terkait dengan reformasi rohani, ya. Reformasi fisik saja itu tidak cukup, ya. Kalau kita mau menjadi pemimpin yang berdampak, reformasi fisik tidak cukup, ya. Makanya kalau kita lihat Pak Jokowi gitu ya, salah satunya kan sekarang kan yang mau dikerjakan kan selain pembangunan infrastruktur kan revolusi mental, ya. Karena kalau mentalnya nggak diubah, ya, kalau nggak punya mental yang jujur misalnya gitu ya, maka bangsa ini akan terus korupsi dan kita sendiri semua akan dirugikan, ya. Kita tahu korupsi itu sangat-sangat menghambat pembangunan, ya. Nah, jadi reformasi rohani ini yang juga di dalamnya menjadi satu paket dengan reformasi sosial itu dimulai dengan pembacaan kitab Taurat. Ya, jadi ini prinsipnya penting. Tidak ada reformasi tanpa kitab suci, ya. Kalau kita mau melakukan reformasi, kalau kita mau direformasi, selalu harus back to the Bible. Dan ini juga prinsip dari reformator Martin Luther, ya. Kalau teman-teman baca kisah reformasi, ya, yang dilakukan oleh Martin Luther itu karena Martin Luther mempelajari kitab suci, ya, sehingga dia bisa tahu apa kesalahan gereja pada waktu itu, ya. Lalu dia melakukan reformasi, ya. Nah, jadi setelah pembacaan kitab Taurat oleh Ezra di pasal 8, lalu kemudian dilanjutkan dengan pengakuan dosa di pasal 9, ya. Jadi mereka mengaku dosa dan mereka menyadari segala kesusahan yang terjadi, ya. Jadi saya ulangi, mereka mengaku dosa dan mereka menyadari segala kesusahan, penderitaan, kesulitan yang terjadi akibat dosa-dosa mereka, ya. Jadi di pasal 9 ayat 35 dikatakan dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepadamu. Ini mereka mengaku dosa, ya. Terus mereka mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, ya. Nah, ayat 36, lihatlah sekarang ini kami budak.
Jadi sebelum Nehemia datang, sebetulnya itu mereka tidak lebih dari budak. Ya, mereka dikuasai oleh penguasa-penguasa lokal pada waktu itu, termasuk Tobia, Sanballat, seperti itu, kayak gitu ya. Jadi dan mereka tidak punya tembok pada waktu itu ya, sehingga kondisinya itu sangat-sangat lemah sekali, gampang dirampok, gampang diserang, gampang dibunuh begitu ya. Jadi lihat sekarang ini kami budak ya di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya ya dan segala kekayaannya. Kami adalah budak, jadi mereka nggak bisa menikmati hasilnya. Ya, ayat 37 pasal 9, tanah itu menghasilkan banyak bagi siapa? Bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Nah itu. Jadi mereka itu diperas ya. Mereka itu memerintah segendak hati atas diri kami dan ternak kami. Sehingga kami, itu dikatanya, dalam kesesakan besar. Ini yang diceritakan Hanani kepada Nehemia ya, ketika ada di pasal 1 ya. Itu yang akhirnya membuat Nehemia jadi berdoa dan berpuasa dan menerima panggilan Tuhan ya. Jadi mereka mengaku dosa dan mereka menyadari segala kesusahan yang terjadi akibat dosa-dosa mereka. Lalu apa? Lalu di pasal sebelum pasal ini ya, pasal 9 ayat 38 lalu nanti masuk pasal 10, itu mereka memperbarui perjanjian. Jadi setelah mengaku dosa, ya kan nggak cukup mengaku dosa, mereka harus punya komitmen. Ya, untuk apa? Untuk tidak mengulang. Seperti kata-kata Tuhan Yesus ya. Dosamu diampuni, ya pergilah ya. Dosamu diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi dia harus punya, orang yang berdosa itu harus memperbarui komitmen mereka ya. Jadi ayat 38 dikatakan kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan di buku meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami dan para imam kami, dikatakan begitu ya. Dan isi perjanjiannya itu sangat mengerikan sebenarnya teman-teman ya. Tapi memang harus seperti itu ya. Itu mereka bersumpah kutuk. Artinya orang yang tidak mengikuti perjanjian itu terkutuk ya. Ya terkutuk ya bisa dihukum Tuhan, ya bisa mati begitu ya. Jadi isi perjanjiannya juga ayat 30, mereka tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri ataupun mengambil anak perempuan mereka bagi anak laki kami. Jadi mereka berjanji untuk tidak kawin campur. Karena selama sekitar 141 tahun ketika tembok itu runtuh gitu ya. Mereka akhirnya melakukan kawin campur, mereka tidak lagi taat kepada firman Tuhan ya, sehingga kondisi mereka semakin lemah, teman-teman ya. Ayat 31 ya. Dan juga mereka mengabaikan hari Sabat, ayat 31 pasal 10. Karena apa? Dikatakan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus, ya. Dan juga apa? Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7, ya, dan tidak akan menagih sesuatu utang. Jadi di situ ada mereka mau komit untuk betul-betul melakukan Sabat, ya. Mereka akan berhenti berdagang. Ya, dan juga pada tahun ke-7 sesuai dengan Taurat mereka tidak akan menanami, akan dibiarkan supaya tanah itu bisa pulih kembali gitu kan ya, sehingga bisa subur lagi dan kemudian nanti bisa ditanami lagi dan menghasilkan hasil yang banyak begitu ya. Nah itu ya. Jadi itu isi perjanjiannya. Dan juga apa? Ini ada juga isi perjanjian yang lain di ayat 32 berhubungan dengan ritual bait suci. Mereka dikatakan akan mewajibkan diri memberi tiap tahun sepertiga sikal untuk rumah ibadah, yaitu untuk roti sajian, untuk korban sajian bertahap, untuk korban bakaran, untuk hari-hari Sabat, dan seterusnya untuk berbagai korban. Juga mereka membuang undi, ya. Para imam, orang Lewi, kaum imam semua membuang undi untuk menyediakan apa? Kayu api, ya. Supaya dikatakan di situ supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala seperti yang tertulis dalam kitab Taurat. Jadi harus terus ada. Ya, sesuai dengan kitab Taurat ya. Dan juga apa? Mereka juga ada perjanjian untuk memberikan ini ya, persembahan sulung ya, hasil pertama dari tanah, buah sulung segala pohon, juga dari ternak dan seterusnya, dan juga memberikan persembahan persepuluhan ya. Untuk orang-orang Lewi, untuk orang-orang yang melayani Tuhan supaya mereka bisa punya penghidupan. Seperti kalau sekarang misalnya kita memberikan persembahan kepada staf perkantas atau kepada pendeta atau kepada misionaris yang melayani Tuhan supaya mereka bisa terus mengerjakan pelayanan ya, fokus begitu ya. Jadi teman-teman ini ya di pasal 10 ini sekali lagi ini bagian dari reformasi yang dilakukan oleh Nehemia.
berhubungan dengan persembahan-persembahan, berhubungan dengan perdagangan, berhubungan dengan hari Sabat, berhubungan dengan kawin campur. Jadi antara reformasi rohani dengan reformasi sosial itu menyatu, begitu ya, menyatu, ya. Dan mereka komitmen setelah mengaku dosa, mereka komitmen. Jadi pertanyaannya teman-teman, pertanyaan refleksi buat kita sebelum kita lanjutkan. Apakah selama ini ada firman yang kita abaikan atau kita langgar? Ya. Kalau ada yang kita abaikan, kita langgar, biarlah melalui camp regional mahasiswa ini, Sulawesi Utara, kita boleh bertobat. Kita boleh mengaku dosa. Dan kita boleh merekomitmen kepada Tuhan. Ya, jangan biarkan pelanggaran-pelanggaran itu kita teruskan. Ya. Dan apakah selama ini kita juga sudah dengan segenap hati mengejar pertumbuhan, dengan tekun membaca kitab suci, berdoa, ikut kelompok kecil, membaca buku rohani, ibadah di gereja, dan seterusnya. Termasuk ikut KRM ini. Ya. Apa kita sudah benar-benar dengan segenap hati? Kalau belum, bertobatlah teman-teman. Ya. Karena pertumbuhan tidak terjadi otomatis. Ya. Allah menganugerahkan pertumbuhan, tapi pertumbuhan tidak terjadi otomatis. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Yaitu misalnya tekun membaca Alkitab, tekun berdoa, ikut kelompok kecil, dan seterusnya. Ya. Dan juga apakah kita sungguh mengasihi Allah? Dan rindu hidup memuliakan Allah melalui bagaimana kita menggunakan waktu kita, uang kita, talenta kita, bagaimana dengan studi kita, bagaimana pelayanan kita, dan bagaimana pacaran kita. Apakah pacaran kita memuliakan Tuhan? Apakah pelayanan kita, studi kita memuliakan Tuhan? Ya. Ini yang perlu kita pikirkan dengan serius di dalam camp ini. Ya. Dan apakah kita juga punya hati yang sungguh-sungguh terbeban bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus untuk membawa mereka dalam doa-doa kita, bahkan untuk kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Ya. Jadi, kalau orang-orang Israel memperbarui perjanjian mereka di hadapan Allah, di pasal 10 ini, perjanjian apa yang kita perlu perbarui? Supaya kita bisa menjadi pemimpin yang berdampak. Ya. Komitmen-komitmen apa yang sudah mulai melemah, bahkan kita tinggalkan, yang kita perlu perbarui supaya kita bisa terus bertumbuh dan kita menjadi pemimpin-pemimpin yang berdampak. Ya. Nah, itu pasal 10 ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pasal yang terakhir, yaitu pasal 13 ya. Jadi bagian ini merupakan bagian terakhir dari kitab Nehemia. Dan bagian ini mencatat apa yang terjadi kira-kira 12 tahun setelah tembok Yerusalem dibangun kembali. Jadi jarak antara pasal 6 dengan pasal 13 ini itu ada kira-kira 12 tahun, teman-teman. Suatu waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi 12 tahun. Jadi dan juga ada catatan di situ. Nah, kalau teman-teman sudah baca, teman-teman tahu ya, kisah yang dituliskan di pasal 13 ini terjadi ketika Nehemia tidak ada di Yerusalem dan kemudian ketika dia sudah kembali ke Yerusalem, ya. Nah, jadi yang sangat menyedihkan itu apa? Nehemia kan sempat kembali, karena kan dia kan bupati ya, dia kan harus lapor kepada raja, begitu kan ya. Jadi akhirnya Nehemia harus kembali ke Purisusan, ya, ke Persia. Ya, ingat ya, perjalanannya lama, jaraknya lebih dari 1000 kilometer ya. Jadi absennya Nehemia ini ternyata menimbulkan banyak pelanggaran terhadap firman Tuhan dan perjanjian dengan Tuhan yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu di pasal 9 dan 10. Ini sangat-sangat menyedihkan, teman-teman. Ya. Jadi ini ya, manusia itu seringkali lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Ini fakta yang mengerikan. Ya. Pertanyaannya bagi kita semua pada saat ini adalah, kita ini takut akan Tuhan apa takut kepada manusia? Ya. Kalau kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan, kita bisa contohnya, ketika kita naik sepeda motor, nggak ada polisi, ya. Kita melanggar lampu merah misalnya. Itu namanya kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Jadi kalau nggak ada manusia, kita nggak takut. Kalau ada manusia, yaitu Bapak polisi, kita takut. Itu namanya kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Sementara kalau kita sadar kita takut kepada Tuhan, dimanapun kita berada, kapanpun Tuhan itu selalu melihat kita. Ya kan? Harusnya kalau kita lihat, nggak ada polisi, tapi kita ingat ada Tuhan. Nah, kita tidak akan melanggar lampu merah. Misalnya seperti itu, ya. Jadi manusia seringkali lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Dan ini yang akan membuat kita tidak menjadi pemimpin yang
berdampak, ya. Jadi kalau nggak ketahuan, seperti ada oknum jaksa, kita tahu ya, kasus yang sedang terjadi saat ini, ya, ada korupsi di kejaksaan, ya. Saya nggak perlu sebutkan siapa nama jaksanya itu yang sudah ditangkap, ya. Jadi pasti jaksanya itu mau terima uang suap itu, ya, karena nggak ketahuan. Coba kalau ketahuan, ya ketahuan pimpinannya misalnya. Ini adalah contoh-contoh orang-orang yang cuma takut kepada manusia tetapi tidak takut kepada Tuhan. Bisa jadi korupsi, bisa melanggar lampu merah, bisa selingkuh misalnya. Kalau yang sudah menikah misalnya atau yang pacaran misalnya. Kalau nggak ketahuan pacar, nggak apa-apa selingkuh. Nah itu namanya takut kepada manusia. Padahal kita itu harusnya itu takutnya itu kepada Tuhan, bukan takut yang lain-lain. Ya, nah. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin yang berdampak, takutlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi teman-teman ketika Nehemia kembali ke Persia gitu ya, terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Imam Elyasib. Ya. Dikatakan sebelum masa itu Imam Elyasib yang diangkat mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia. Nah ini perhatikan ya. Satu sisi dia punya otoritas, dia dipercaya untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah. Tapi dia punya hubungan yang erat dengan Tobia. Apa yang dia apa yang dia lakukan? Dia menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia. Ya, dia menyediakan bilik besar bagi Tobia. Lalu sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas, persembahan perpuluhan, gandum, anggur, minyak. Yang sebenarnya itu menjadi haknya orang Lewi. Ya, haknya para penyanyi, haknya para penunggu pintu gerbang, dan juga haknya imam. Tapi itu malah dikasih kepada Tobia, teman-teman. Ya, padahal Tobia itu jelas-jelas musuhnya Nehemia, ya, dan dia memusuhi usaha-usaha pembangunan kembali tembok. Ya, jadi inilah akibat adanya pertalian perkawinan dengan bangsa non Israel dengan non Israel yang tidak percaya kepada Tuhan, yang sudah dilarang Tuhan, dia tetap melakukan ini. Nah, akibatnya ini, ya. Jadi perkawinan pernikahan yang tidak beres itu bisa membutakan mata kita dari melakukan firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Imam Elyasib ini. Ya, jadi sekali lagi, hati-hati pacaran menikah dengan orang yang tidak seiman. Bisa membutakan matamu. Bisa membuat kita tidak takut kepada Tuhan. Bisa membuat kita menyalahgunakan wewenang. Seperti yang terjadi dalam diri Imam Elyasib ini. Ya. Dan akibat penyalahgunaan wewenang oleh Imam Elyasib ini, akibatnya apa? Nah itu ya. Jadi Tobia diuntungkan. Ya, Tobia diuntungkan, sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi, bagi penyanyi, bagi imam dan seterusnya itu tidak dikasih. Akibatnya apa? Ya. Nah itu ayat 11, pasal 13 ayat 11, Nehemia mengatakan gini, aku menyesali para penguasa kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja. Akhirnya rumah Allah jadi kosong. Ya. Tidak ada ibadah. Kenapa? Karena yang melayani pada pergi semua. Karena mereka nggak dapat makan, akhirnya mereka cari makan sendiri. Akhirnya kembali ke berkebun atau beternak atau apa begitu kan ya. Dan akhirnya mereka tidak fokus mengerjakan tugas dan panggilan mereka untuk melayani di rumah Allah di bait suci. Ya. Ini akibatnya sangat mengerikan. Ya. Sehingga akhirnya mereka maksudnya orang-orang tidak bisa beribadah karena tidak ada yang melayani. Bayangkan kalau kamu ke gereja, tidak ada pendetanya, misalnya begitu ya. Tidak ada satupun pendeta, ya. Semuanya tidak ada hamba Tuhan kayak gitu. Terus gimana dong? Ya, mau menikah, nggak ada yang memberkati, nggak ada pendetanya. Mau dibaptis nggak ada. Karena apa? Karena persembahan yang harusnya untuk pendetanya dikasih untuk yang lain karena terjadi penyalahgunaan wewenang misalnya oleh majelis misalnya. Itu kan ngeri. Ya. Jadi teman-teman, nah ini ada yang tahu nggak ini gambarnya siapa? Ya. Ini adalah gambar dari Profesor Dr. J.E. Sayatapi, seorang pakar hukum, orang Kristen, anak Tuhan yang takut akan Tuhan, ya. Dulu pernah jadi rektor Universitas Kristen Petra Surabaya, lalu menjadi ketua yayasan Universitas Kristen Petra Surabaya. Tapi beliau adalah doktor ahli hukum, ya. Pernah menjadi Komisi Hukum Indonesia, ya. Nah, tapi beliau sudah meninggal ya. Pak Profesor Dr. J. Sayatapi ini orang Maluku ya, lahir di Saparua ya. Jadi ini saya mau tunjukkan bagaimana orang-orang Indonesia Timur itu sebenarnya punya peran yang luar biasa untuk republik ini ya.
termasuk republik ini bisa jadi tidak menganut piagam Jakarta, ya, tidak menjadi negara berdasarkan syariah, itu karena orang-orang Indonesia Timur. Salah satunya ya dari Maramis, begitu ya, pahlawan nasional dari Sulawesi Utara, ya. Jadi ikan itu busuk dari mana dulu? Pak saya tapi tanya, ikan tuh busuk dari mana dulu? Kalau ikan, ya kalian kan di Sulawesi Utara kan banyak ikan kan? Ikan itu busuk, menurut Pak saya tapi itu dari kepalanya. Kepalanya terlebih dulu, bukan dari ekornya. Ikan itu busuk dari kepalanya. Ya. Nah, jadi rakyat itu bisa melanggar aturan itu karena diawali oleh kepalanya, pimpinannya. Siapa? Imam Elyasib dan para penguasa-penguasa lain yang juga membiarkan, yang mungkin juga mendapat keuntungan. Ya, sehingga akhirnya apa? Ibadah di rumah Allah jadi berhenti. Ya, rumah Allah jadi tidak digunakan lagi untuk betul-betul beribadah kepada Yahweh. Seperti yang sudah dilakukan dalam perjanjian di pasal 9 dan pasal 10. Ya, jadi rakyat bisa membusuk, rakyat bisa rusak karena pemimpin-pemimpinnya rusak terlebih dulu. Ya, jadi karena pemimpin itu punya wewenang, sehingga ketika disalahgunakan, pelanggarannya bukan individual, tetapi menjadi sistematis. Menjadi sistematis seperti yang terjadi dengan Imam Elyasib ini. Sampai akhirnya bisa menghentikan ibadah di rumah Allah di Bait Suci. Ya, gara-gara kebusukannya. Jadi hati-hati teman-teman. Ya. Jadi pemimpin-pemimpin itu kalau nggak hati-hati, itu bisa menghancurkan rakyat. Bisa menghancurkan gereja. Jadi gereja bisa hancur, bangsa ini bisa hancur. Semua itu mulai dari pemimpinnya terlebih dulu, ya, yang tidak bisa menjadi teladan, ya. Jadi teman-teman, lalu kemudian ketika Nehemia kembali, ya, setelah dia kembali ke Yerusalem, dia melihat semua kekacauan itu dan semua pelanggaran-pelanggaran itu, dia pulihkan peran orang Lewi dan dia mengganti pengawas perbendaharaan rumah Allah dari Imam Elyasib. Dia cari orang lain yang bisa lebih diandalkan, ya. Jadi dia kumpulkan orang-orang Lewi, dikembalikan pada tempatnya, terus maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan perpuluhan dari gandum, anggur, ya, untuk orang-orang Lewi itu, dan juga sebagai pengawas, akhirnya dia diangkat Imam Selemnya dan Sadok seorang ahli kitab, Pedaya seorang Lewi, sedang Hanan bin Sakur bin Mattai diperbantukan kepada mereka karena orang-orang itu, perhatikan ya, orang-orang itu, sorry ya, ini saya ketekan lagi nih. Karena orang-orang itu dianggap setia. Ya, pertanyaannya, kamu setia enggak? Kalau kita tidak setia, artinya kalau kita tidak berintegritas, kalau kita tidak jujur, ya, tidak punya integritas, itu maksudnya setia, ya, maka kita tidak akan bisa menjadi pemimpin yang berdampak. Ya. Bisa sih jadi berdampak, tapi berdampak buruk, bukan berdampak baik, teman-teman. Ya. Jadi kita maunya kan menjadi pemimpin yang memberikan dampak yang baik. Ya. Jadi akhirnya diganti, pimpinan perbendaharaan rumah Allah diganti oleh Nehemia. Nah, dan juga apa? Ini ya, Nehemia akhirnya memberikan pembaharuan lagi. Pada masa itu juga kuliah di Yehuda, orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Jadi mereka tidak melakukan hari Sabat, ya. Mereka terus bekerja, mereka melanggar, mereka nggak peduli. Padahal hari Sabat itu kan hari Tuhan, untuk mereka beribadah kepada Tuhan, untuk fokus kepada Tuhan, untuk beristirahat, begitu kan ya. Untuk punya waktu dengan keluarga, untuk bisa memuji Tuhan, ya. Dan ini ya juga dikatakan orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan, ya. Ya, kalian suka makan ikan, rupanya orang Tirus ini juga suka jualan ikan, ya. Berbagai barang dagangan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem, sampai ditulis bahkan di Yerusalem itu juga terjadi, teman-teman. Ayat 17, lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan dengan melanggar kekudusan hari Sabat. Perhatikan, kebusukan dimulai dari kepala, kebusukan dimulai dari pemuka-pemuka. Ketika pemuka-pemuka melanggar Sabat, maka semua masyarakat akan ikut-ikutan melanggar. Ya, jadi itu yang kemudian diperbarui juga oleh Nehemia. Ya, jadi kemudian Nehemia juga melakukan tindakan tegas terhadap para pedagang yang dikatakan bermalam, ya, karena pada saat itu ada pedagang-pedagang ketika pintu-pintu gerbang Yerusalem itu ditutup semua,
Ya, ayat 20 ya, ayat 20 baca, tetapi orang-orang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi akan kukenakan tanganku kepadamu. Ya, karena kalau mereka bermalam, ya mereka mungkin bisa menjadi godaan gitu ya. Mereka mungkin bisa sembunyi-sembunyi gimana, tolong pintunya dibukain, akhirnya mereka jualan lagi. Ya, padahal mereka harusnya itu menguduskan hari Sabat itu. Ya, jadi Nehemia tegas sekali untuk hal-hal seperti ini ya, yang melanggar firman Tuhan. Dan juga apa? Selain terjadi itu tadi ya, bait suci berhenti ya, pelanggaran oleh Imam Eliasib ya, karena persembahan tidak diberikan, malah diberikan kepada Tobia, lalu melanggar kekudusan hari Sabat, jualan pada hari Sabat, juga terjadi lagi kawin campur ya. Ayat 23 ya. Pada masa itu kulihat beberapa orang Yahudi memperistri perempuan Asdod, perempuan Amon, perempuan Moab. Sebagian anak mereka tidak bisa bicara bahasa Yahudi, ya. Kalau mereka tidak bisa bicara bahasa Yahudi, kemungkinan mereka tidak bisa baca kitab-kitab mereka, begitu kan ya. Kemungkinannya itu seperti itu. Jadi sangat-sangat mengerikan sebetulnya, ya. Nah, mereka mungkin bisa membaca kitab-kitab yang lain, akibatnya mereka juga bisa menyembah berhala, gitu ya. Dan dikatakan apa? Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli, kucabut rambutnya. Ya, dikatakan jangan sekali-kali kamu serahkan anak perempuanmu kepada anak laki-laki mereka dan mengambil anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak lakimu dan untuk dirimu sendiri. Jadi ini terjadi kawin campur. Padahal tuh jaraknya itu 12 tahun loh. Baru 12 tahun teman-teman. Mereka sudah lupa kepada perjanjian. Betapa kita manusia itu seringkali melupakan komitmen-komitmen kita. Betapa kita tuh seringkali tidak setia. Allah itu setia. Kita tuh seringkali tidak setia. Makanya kenapa kita perlu terus memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi teman-teman, memang masalah kawin campur ini adalah memang masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Kenapa? Ya. Kenapa? Nehemia perhatikan ya, di pasal 13 ini Nehemia kemudian menceritakan tentang raja besar yang bernama Salomo, ya. Nehemia mengatakan begini di ayat 26, bukankah Salomo raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Karena ya, dia punya 700 istri, 300 gundi dari berbagai bangsa, begitu, kayak seperti koleksi begitu ya. Bayangkan punya 700 istri itu kayak apa? Punya 300 gundi itu kayak apa? Ya. Jadi walaupun di antara mereka begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasih Allah, ya, karena kan dia itu kan raja yang penuh hikmat. Karena kan dia kan diberi hikmat ketika Tuhan tanya dalam mimpi, kamu mau dikasih apa? Lalu kan dia minta hikmat dan akhirnya Tuhan kasih dia hikmat melampaui orang-orang lain, ya. Tapi walaupun dia punya hikmat, ternyata dia begitu bodoh, ya. Saya ulangi, Salomo begitu berhikmat, tetapi dia begitu bodoh karena dia tidak takut akan Allah, ya. Karena dia melanggar firman Allah, ya. Dikatakan oleh Nehemia, namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing, karena kan akhirnya kan Salomo menyembah berhala, menyembah dewa-dewanya istri-istrinya, dan akhirnya apa? Setelah itu Tuhan menghukum Israel, kerajaannya menjadi terpecah dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yang saya sudah jelaskan di eksposisi pertama, kerajaan utara akhirnya jatuh di tangan Asyur, yang utara itu kan ibu kotanya Samaria, dan kerajaan selatan itu jatuh di tangan Babel pada tahun 586 sebelum Masehi, ya. Jadi sekali lagi, kalau Salomo begitu bijak, bisa jatuh ke dalam kawin campur. Siapa kita? Kita ini kan sama-sama kurang bijak. Teman-teman dan saya ini kan pasti tidak sebijaksana Salomo. Saya yakin itu, ya. Jangan sampai kita sombong, merasa kita lebih baik dari Salomo. Saya ceritakan ini bukan untuk mengatakan kita lebih baik dari Salomo, enggak. Ya. Kita bisa lebih buruk atau sama buruknya dengan Salomo. Makanya kita harus hati-hati. Harus takut akan Tuhan. Supaya kita bisa jadi pemimpin yang berdampak. Dampak yang baik, ya. Jadi dosa-dosa yang seringkali menjatuhkan seorang pemimpin itu apa? Dosa seksual. Ya. Jadi kalau kita betul-betul tidak menjaga kekudusan hidup, kalau kita tidak betul-betul menjauhi dosa-dosa seksual, ya, baik dosa seksual dalam pikiran maupun juga dalam perbuatan secara nyata, maka kita pasti tidak akan jadi pemimpin yang berdampak, teman-teman. Ya. Semoga melalui KRM ini kita sungguh-sungguh mau bertobat, mau hidup kudus. Karena ini dosa yang juga dilakukan oleh Salomo, dosa yang dilakukan oleh
orang-orang Israel pada zaman Nehemia, ya, yang sulit sekali untuk diselesaikan. Ya, saya tahu itu tidak mudah, tapi saya percaya dengan pertolongan Tuhan. Dan kalau kita terbuka kepada PKK kita, kepada staf perkantas, kepada hamba Tuhan, dosa-dosa kita, maka kita pasti akan bisa menyelesaikan dosa itu. Kalau kita sungguh bertobat, Tuhan pasti akan menolong. Ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya mengakhiri, saya masih ada beberapa slide lagi sedikit. Antara reformasi fisik dan rohani, kalau kita bandingkan, reformasi fisik itu penting, pembangunan tembok Yerusalem itu penting. Tetapi reformasi rohani itu jauh-jauh lebih penting. Ya, reformasi fisik bisa selesai, 52 hari selesai membangun tembok. Tapi reformasi rohani tidak akan pernah selesai. Bayangkan, 12 tahun masih nggak selesai, teman-teman. Masih harus terus dilanjutkan reformasi rohaninya itu. Ya, sangat tidak mudah mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk, salah satunya kawin campur yang sudah berurat akar 141 tahun. Sangat tidak mudah. Jadi kalau teman-teman punya kebiasaan buruk yang sudah teman-teman lakukan bertahun-tahun sebelum ikut kelompok kecil, sangat tidak mudah untuk menyelesaikan. Bukan berarti nggak bisa, pasti bisa. Tapi hati-hati, ya. Jangan merasa sudah baik, teman-teman. Ya. Dan kenapa reformasi rohani itu sangat penting? Karena reformasi rohani itu adalah fondasi, ya, dari reformasi fisik dan reformasi sosial. Ya. Jadi kalau kita melakukan reformasi fisik, reformasi sosial dalam bidang perdagangan, dalam bidang perkawinan, dalam pertanian, dasarnya dari reformasi fisik dan sosial itu adalah reformasi rohani. Ya. Kalau tidak demikian, sekali lagi pembangunan fisik atau reformasi fisik tidak akan benar-benar membawa kesejahteraan. Seperti dalam kasus Imam Eliasib, ya, yang tadi kita sudah pelajari. Percuma kan punya tembok, tetapi hidupnya masih kacau balau, begitu kan ya. Jadi teman-teman, saya ingin mengutip kata-kata ini ya. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Ada begitu banyak orang pintar, ada begitu banyak profesor, doktor. Ya. Tetapi yang kita kekurangan dan sangat kekurangan, sampai sekarang kita masih kekurangan. Ya. Bahkan saya harus jujur katakan, di gereja pun kita juga masih kekurangan. Yaitu kekurangan apa? Kekurangan orang-orang yang jujur, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang bisa dipercaya. Dipercaya dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam hal uang, dalam hal janji, dalam hal seksualitas. Ya, semuanya, teman-teman, ya. Nah, saya juga ingin mengutip kata-kata dari pendeta Billy Graham ya. Beliau adalah penginjil yang terkenal dari Amerika, tapi beliau sudah meninggal dunia. Dia mengatakan begini, when wealth is lost, nothing is lost. Ya. Jadi ketika kekayaan kita hilang, itu sebenarnya tidak ada yang hilang. Ya, kita bisa cari lagi uang. Ya. Tapi when health is lost, ketika kesehatan kita hilang, bisa kita kena COVID atau kita kena cancer atau apa, something is lost. Sesuatu itu hilang. Ya. Nah, tapi ini yang menarik ya. When character is lost, all is lost. All. Ya. Dan karakter ini berhubungan reformasi rohani. Orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang tidak belajar firman Tuhan, pasti tidak punya karakter yang makin serupa dengan Kristus. Karakternya pasti hilang. Dan menurut Billy Graham, when character is lost, all is lost. Semuanya hilang. Artinya apa? Artinya walaupun kamu punya kekayaan, walaupun kamu sangat sehat, tapi kalau kamu tidak takut akan Tuhan, kamu tidak punya karakter seperti Kristus, kamu tidak berintegritas, kamu tidak akan menjadi pemimpin yang berdampak. Kamu akan menjadi pemimpin yang menghancurkan, yang korupsi. Ya. Jadi teman-teman, apa hubungan kisah Nehemia dengan pemuritan dalam kelompok kecil? Apa sih hubungannya? Oh, hubungannya sangat-sangat erat, teman-teman. Ya. Pemuritan dalam kelompok kecil sangat penting untuk menghasilkan orang-orang yang menangkap dan menghidupi visi. Seperti Nehemia. Jadi kita butuh lebih banyak orang-orang yang seperti Nehemia yang tidak memikirkan kepentingan sendiri, ya, yang rela melepaskan hak, yang tekun berdoa bekerja, fokus terus demi visi Allah, yang takut akan Allah. Ya. Juga untuk menghasilkan orang-orang yang berintegritas, ya, kita harus serius dalam kelompok kecil karena kita mau menghasilkan orang-orang yang berintegritas, tidak seperti Imam Eliasib dan pemuka-pemuka Yehuda yang lain yang busuk. Ya. Tanpa kita serius menjadi murid dan tanpa kita serius mengerjakan pemuritan, ya, menjadi murid yang memuridkan, karena kita dimuridkan untuk menjadi pembuat-pembuat murid, untuk memuridkan lagi, untuk melipat ganda, ya.
Kalau kita tidak serius menjadi murid yang memuridkan, teman-teman, saya mau katakan semua yang kita pelajari dari hari pertama sampai hari terakhir ini, semua yang kita bicarakan dalam KRM Sulawesi Utara ini, pasti, saya jamin 100% pasti akan sia-sia. Ya, saya ulangi, kalau kita tidak menjadi murid yang memuridkan, semua yang kita pelajari dalam KRM Sulawesi Utara ini akan sia-sia. Nggak ada gunanya. Mending kita nggak usah ada KRM. Ya, dan mending saya nggak usah khotbah sama kalian. Ya, kalau kalian tidak mau melakukan. Jadi, kita tidak akan pernah menghasilkan pemimpin yang betul-betul berdampak, yang akan membawa kemajuan bagi Injil, membawa kesejahteraan bagi bangsa, membawa kemajuan bagi gereja, ya, yang akan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita tidak serius menjadi murid yang memuridkan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau menjadi pemimpin yang berdampak, ya, ini slide saya yang terakhir. Percayalah, ya, bahwa tangan murah Allah tidak hanya menyertai Nehemia saja, tapi juga terus menyertai kita semua AKK, PKK, staf, pengurus, ya, sehingga kita bisa menangkap visi Allah, panggilan Allah. Dan supaya kita boleh membangun reruntuhan yang sudah lama tidak ada yang membangunnya kembali. Ya, kalau pemuritan di fakultasmu, pemuritan di kampusmu, pemuritan di kotamu lemah, ayo bangun lagi. Percaya Tuhan yang sudah menolong Nehemia membangun reruntuhan yang sudah berumur 141 tahun. Tuhan juga sanggup untuk menolong kamu. Ya, menolong kita semua. Ya, jangan biarkan pemuritan, jangan biarkan penginjilan di fakultas, di kampus kita runtuh, teman-teman. Ya, sebab apa? Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Ya. Jadi whatever happens, believe that God is real and He is still working. Apapun yang terjadi, apapun masalah dan kesulitanmu, entah kesulitanmu dari luar ataupun dari dalam, percayalah Tuhan itu nyata dan Tuhan sedang bekerja menyertai kita, menolong kita dan memampukan kita supaya kita boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang berdampak. Dan supaya kita boleh menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berdampak melalui pemuritan di dalam kelompok kecil. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita dan biarlah di dalam peringatan Hari Kemerdekaan negara kita terus menggumulkan pemuritan dengan serius. Ya, karena saya percaya salah satu hal yang sangat penting untuk mengisi kemerdekaan ini yaitu kita harus menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berdampak. Ya, kita harus memuridkan dan terus memuridkan supaya kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan orang-orang yang berintegritas. Supaya kita tidak dijajah oleh para koruptor. Supaya kita tidak dijajah oleh dosa, oleh segala bentuk kejahatan dan kefasikan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati teman-teman semua. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Kau bukakan buat kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kiranya kami boleh terus menghidupi pemuritan dengan setia menjadi murid yang tekun belajar firman, tekun untuk melakukan firman, dan tekun untuk membagikan firman. Supaya kami boleh menjadi murid yang memuridkan lagi. Supaya semakin banyak orang boleh dijangkau dengan Injil, supaya semakin banyak orang-orang berintegritas boleh dihasilkan, dan akhirnya boleh muncul pemimpin-pemimpin yang berdampak sebagai wujud kami mencintai Tuhan dan mencintai bangsa dan negara kami yang sudah merdeka dan Engkau sudah berikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami mohon Tuhan tolong kami supaya kami tidak putus asa menghadapi segala tantangan dan kesulitan. Biar kami boleh terus fokus kepada panggilan Tuhan seperti Nehemia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kami sudah selesai belajar firman-Mu, tapi Roh Kudus-Mu tidak akan selesai untuk terus menolong kami, memimpin dan menguatkan kami. Terima kasih. Berkatilah semua kakak-kakak staf di Sulawesi Utara, berkatilah semua PKK, AKK, pengurus, biarlah semuanya boleh terus hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan doa kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari saat ini kita mau menyatakan komitmen kita untuk memberikan segenap talenta dan panggilan kita bagi kemuliaan namanya. Bahkan dengan rela kita mau melayani yang lelah dan terbeban, agar mereka yang belum mengenal Kristus dapat mengenal Kristus dalam kehidupan mereka. Dengan penuh komitmen, mari menyanyikan lagu Kami Datang Penuhi Panggilan-Mu. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Diucapkan terima kasih kepada Kak Triawan Wicaksono MDiv yang telah membawakan materi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam pekerjaan dan pelayanan. Dan juga kita semua yang telah mendengarkan materi kepemimpinan yang berdampak. Kiranya materi yang disampaikan tadi boleh bermanfaat
dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.